Oke, mari kita berlanjut. Waduh bro, guys, dikejar anjing. Wow, goblok. Kaget aku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka ini. Hari ini adalah hari Minggu, kebetulan aku lagi libur dan aku rencana pengen nunjukin pedesaan-pedesaan Jepang lagi kepada teman-teman semua, karena melihat video yang sebelumnya ternyata respon dari teman-teman semua itu bagus dan ternyata katanya enak bang gitu kan ya, sambil lihat jalanan-jalanan Jepang sambil cerita pengalaman gitu. Jadi aku pikir aku akan membuatnya lagi gitu kan buat teman-teman semua. Jadi mulai dari sekarang kalian siapin minumannya, kopi kalian, cemilan kalian, duduk yang nyaman sambil rebahan juga oke. Sambil santai pokoknya ya. Aku akan memandu 10-20 menit ke depan. Kita bakal lihat jalanan-jalanan sekitar sini di Miyazaki, Jepang tentunya. Kita akan menyeberang dulu di sekitaran sini ya teman-teman ya. Oke guys, jadi karena ini adalah musim panas, jadi kalian bisa melihat sekarang udah banyak lampion-lampion kayak gini yang tergantung di pinggiran jalan sini. Karena nanti di sini bakalan ada matsuri ya teman-teman ya. Bakalan diadakan matsuri. Jadi sekarang sudah terpasang tuh, banyak banget lampion-lampion di pinggiran jalan kayak gini. Nanti jalan ini bakalan ditutup ketika matsuri musim panas. Jadi matsuri itu seperti apa ya, mungkin festival gitu. Festivalnya orang Jepang. Nanti kita bikin videonya di minggu depan. Mudah-mudahan dapat videonya. Nanti sekalian aku jelasin juga tentang matsuri. Di sebelah kanan jalan sana ada orang-orang yang sedang berlatih untuk matsuri, mempersiapkan. Jadi mereka sedang ini guys, belajar menabuh beduk. Kita akan parkir di sini untuk melihatnya. Nah, di sana banyak orang yang sedang mempersiapkan. Kalian bisa lihat di depan sana banyak orang, anak-anak kecil. Nah, di sana itu ada seperti kayak jinja, tempat peribadatan. Orang-orang Jepang sedang berkumpul mempersiapkan matsuri untuk minggu depan. Ini yang lagi masang lampion juga ada di sekitaran sini. Jadi kalau udah musim panas tuh di Jepang bakalan banyak festival-festival yang seru. Nanti di matsuri itu kayak cewek-cewek Jepang gitu kan ya, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa pun mereka mau menggunakan baju yang kayak kimono kayak gitu, baju khas Jepang. Nah nanti tuh matsuri itu kayak ada dua tim, kubu merah sama kubu biru yang akan beradu. Jadi seru pokoknya. Jadi nantikan next vlognya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan ya, kalian bisa stay di sini di akun AA Ojak. By the way ini siang sekitar jam 2 teman-teman ya, dan masih panas tapi it's okay, nggak terlalu panas. Sebenarnya tadi jam 11 siang aku mau nge-vlog kayak gini, cuman bener-bener panas banget tadi. Sekarang sekitar jam 2 nggak terlalu panas. Nah ini kalian bisa lihat ada kubu merah sama kubu biru. Nah ini tanggalnya tuh bulan 7 tanggal 22 sama tanggal 23 Sabtu minggu depan. Seru pokoknya ya. Aku mau berhenti dulu di sana. Di depan ada Jidohang Baiki ya, jadi mesin jual otomatis.
Jadi di Jepang tuh banyak banget tempat kayak gini nih, mesin untuk beli minuman. Jadi persiapan beli minuman. Oh ya, by the way, karena sekarang kan inflasi ya di Jepang ya. Inflasi di Jepang, harga-harga juga naik guys. Dulu tuh kopi-kopi kecil kayak gini tuh cuman 100 yen, sekarang naik sampai 10 yen ya. 10 yen berarti naiknya 1000. Oh, pengen beli mineral aja yang lebih sehat. Air mineral juga di Jepang tuh beragam. Nah, kalau misalkan kita mau beli yang uangnya 1000 ini 1000 tuh kayak 100.000 ya teman-teman. Masuknya di sini. Gak masuk guys. Oke, tinggal pencet aja. Wah, ternyata pada habis guys. Kalau yang merah kayak gini ya, gambarnya merah, ini habis. Jadi kita beli yang hijau, beli Fanta. Kayaknya oke. Gak jadi beli air putih, jadi belinya Fanta ya guys ya. Apalah, problem. Siapa tahu kehausan nanti di jalan. Oke guys, mari kita lanjutkan perjalanan. Jadi sekarang itu udah mulai mendekati musim panen buat para petani padi di Jepang ya. Padinya juga udah mulai hijau-hijau guys. Kita mampir dulu sebentar lihat padi-padi di sekitaran sini. Nah, itu dia. Udah mulai kuning ya, tinggal dipanen. Nah, di Jepang itu jarang banget orang-orang Jepang menggunakan kayak plastik ya untuk biar nggak ada tikus gitu kan ya. Kayak juga pokoknya ekosistem di Jepang itu masih bagus lah rantai makanannya. Karena di sini tuh burung elang tuh banyak banget kalau sore. Burung elang tuh bisa matiin burung-burung kecil ya kan, bisa nakut-nakutin burung-burung kecil yang makan padi itu jadi pada ini. Terus burung bangau juga yang buat makanin apa? Keong gitu kan ya. Keong bahasa Jepangnya apa sih? Siput. Siput. Bahasa Indonesianya maksudnya siput ya. Ini kita akan naik ke jembatan sana teman-teman. Wah, biasanya aku jogging ke sini nih. Kalau jogging, suasananya enak banget. Apalagi kalau sore ya, itu senjanya wah enak parah. Jadi kalau udah sampai sini tuh biasanya tuh aku nggak jogging, jalan kaki sambil dengerin musik. Biasa, love walking. Nah, ini jembatannya guys. Tuh. Ini jembatannya. Wow. Enak banget nih. Nah, kita bisa lihat sungai itu di bawah situ. Bisa juga ke bawah. Banyak juga orang-orang Jepang yang mancing gitu kan ya. Karena aku belum ada pancingan, jadi belum bisa bikin konten mancing. Dan pemandangan ke arah sana itu gunung-gunung gitu guys, pegunungan. Jadi jembatan ini itu perbatasan antara kota Sadawara sama kota Saito ya. Jadi tempat yang aku tinggali, aku di Sadawara. Buat teman-teman yang mungkin satu prefektur sama aku ya, kerja di Jepangnya di Miyazaki, terus kalian pengen tahu di mana si Ojak tinggal di Sadawara ya, kalian bisa cari tahu aja Sadawara. Seperti biasa, Jepang selalu damai dan tenang. Akhir-akhir ini aku lagi seneng banget nonton Naruto guys. Jadi aku mulai lagi Naruto dari episode awal ya. Karena dulu kan waktu kecil sering banget tuh nonton Naruto ya, sampai nggak mau ketinggalan. Waktu kecil tuh nggak mau ketinggalan. Pulang ngaji tuh langsung lari pengen nonton Naruto gitu kan ya. Tapi dengan subtitle Indonesia.
Nah sekarang aku nonton lagi dari episode 1, karena sekarang kan udah sedikitnya bisa berbahasa Jepang, jadi aku manfaatin itu untuk belajar bahasa Jepang kayak gitu guys. Dan aku banyak belajar banget dari Naruto, bagaimana caranya dia menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup dia. Naruto itu bagi aku seperti pejuang yang nggak pernah menyerah gitu, dan nggak akan pernah menyerah. Jadi aku mengambil filosofi dari dia, bahwasanya kesuksesan itu bisa diciptakan dari kegagalan-kegagalan kita. Sekalipun kita dicap menjadi orang yang gagal, orang yang nggak akan pernah sukses katanya, tapi dia membuktikan waktu itu saat melawan Neji, bahwasanya dia juga bisa mengalahkan orang sehebat Neji. Wah, itu keren banget. Nah, kita akan sedikit melancong ke pesawahan ya teman-teman. Di sana nanti ada danau di belah kiri gitu. Ini sangat sejuk sekali teman-teman. Anginnya nggak terlalu panas. Di sini juga ada lorong. Wah, tapi ada mobil di sana. Jadi orang Jepang itu mereka suka menyendiri gitu guys. Kadang-kadang suka ada di pojok-pojokan gitu ada mobil gitu. Itu mobil mau kemana coba? Ini kan udah nggak ada lagi guys. Ini ke hutan ini. Jadi ke sana nanti ke hutan kita. Jadi nggak ada tempat apapun lagi gitu. Nah, orang Jepang yang kesini-sini tuh mereka cari keramaian, cari tempat yang sepi buat nikmatin waktu gitu. Pas pertama kali aku tinggal di Jepang gitu kan ya, aku kadang suka aneh, di semak-semak tuh suka ada mobil kayak gitu. Ternyata emang cara mereka menikmati waktu ya seperti itu. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menikmati hidupnya. Kemarin-kemarin, mungkin di hari Jumat kemarin, pulang kerja aku kan ke 7-Eleven, ke Kombini ya, beli makanan rencananya. Terus kan kalau di Kombini kan suka ada buku-buku yang dijual di situ ya. Di Kombini Jepang tuh suka ada majalah, suka ada buku. Aku lihat-lihat dulu lah buku-buku Jepang gitu kan. Terus aku translate tuh artinya apa. Ada satu buku yang menarik. Itu judulnya tuh bagaimana cara menjalani hidup dengan baik. Bagaimana agar hidupmu berjalan lebih baik katanya. Sambil melihat pemandangan danau di sini, aku bakal sedikit ceritain tentang buku yang aku baca. Meskipun baru separuh ya. Jadi di sini ada seperti danau ya, tempat penampungan air mungkin, danau buatan. Sangat sejuk. Nah, kalian bisa lihat tuh mobil yang tadi itu ada di sana tuh, di depan sana. Jadi aku bener-bener terkesan banget sama buku ini, sampai aku ngabisin banyak waktu banget di kemarin di malam Sabtu, dan malam Minggu pun aku masih baca gitu kan. Jadi cara bacanya gimana gitu kan, itu kan tulisan Jepang emang ojak nggak ngerti guys. Jadi caranya tuh aku pakai aplikasi Mazi. Nasi bukunya itu aku foto gitu kan ya, setiap tulisan Jepangnya aku foto, habis dipoto ada translate-nya gitu kan, jadi aku bisa ngerti. Sekalian juga belajar baca kanji, tulisan-tulisan Jepang kayak gitu. Wah, banyak banget burung-burung gereja ya guys ya, burung-burung kecil pemakan padi, karena ini lihat padinya udah merah-merah gitu. Balik lagi ke buku yang tadi, itu di bagian-bagian awal yang aku baca, itu dia ngajarin aku bagaimana caranya memaafkan diri sendiri. Di buku itu tertulis katanya kalau kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri, berarti kita nggak bakal bisa maafin orang lain kayak gitu. Jadi berbaik hatilah kepada dirimu, maka kamu bisa berbaik hati kepada orang lain kayak gitu.
Jadi kalau kita nggak berbaik hati kepada diri kita, nggak menyayangi diri kita, berarti kita nggak bakal bisa berbaik hati kepada orang lain. Kalau kita keras sama diri kita, berarti kita juga bakalan keras sama orang lain. Kayak gitu. Jadi jibun wo yasashiku, hito ni yasashiku, ditulis di situ. Baiklah kepada dirimu, baiklah kepada orang lain. Kemudian di situ ditulis, kenapa kita harus memaafkan diri sendiri? Karena kebanyakan kita sekarang, gitu kan ya, orang-orang itu mengutuk nasibnya sendiri. Termasuk aku di masa lalu, sering mengutuk bahwasanya, ya aku ini orang yang gagal, aku ini orang yang gak bakal pernah sukses, aku ini berbeda dengan orang, gitu kan ya. Selalu mengutuk nasib kita, aku mah gak bakal mungkin, aku mah orang susah, wah aku gak bakal mungkin, mereka ya mengutuk dirinya sendiri lah, gitu kan ya. Jadi terus-terusan membuat nasib sendiri lah istilahnya. Dan benar-benar teman-teman bahwasanya kata-kata itu memiliki kekuatan, memiliki power, gitu kan ya. Dulu aku sering banget bilang seperti itu sama diriku, sama pacar terutama ya, yang nemenin aku selalu di setiap hari saat dulu belum mempunyai apa-apa, tidak memiliki mimpi, tidak memiliki tujuan dalam hidup. Sering banget bilang kayak, wah Ama nggak bakal bisa, nggak bakal mungkin, Ama orang susah, Ama nggak bakal mungkin bisa sukses, nggak bakal bisa ini, nggak bakal bisa ini. Dan dalam kurun waktu itu aku nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Hidupku malah semakin terpuruk. Aku semakin tidak percaya diri, aku semakin membenci diri sendiri, aku seperti tidak memiliki harga diri lah gitu dalam hidup. Tapi aku bandingkan ke hari sekarang gitu kan ya, aku melihat di masa kini, dan aku sedikit menengok perjuanganku belakangan ini lah gitu kan, selama 1 tahun ini. Dan ternyata aku udah nggak bilang kayak dulu gitu kan, aku selalu bilang sekarang kayak, aku pasti bisa nih. Saat dulu pertama kali aku nge-YouTube, aku sempat bilang gini, aku pasti bisa mencapai 1000 subscriber, kata aku. Dan terbukti itu, dia sampai 1000 subscriber. Bahkan waktu itu sebelum 1000 subscriber, aku pernah bilang kan ke cewek aku gini, Neng gitu kan, percaya nggak suatu hari bakal punya 10.000 subscriber? Percaya nggak? Waktu itu 1000 aja belum tuh, masih 700 mungkin. Tapi aku selalu bilang, bakal buktiin ya gitu kan, bakal bisa nih sampai 10.000 subscriber gitu kan. Pasti bakal buktiin gitu kan, pasti bisa gitu. Dan aku paling bisa berani ngomong tuh sama, ya itu, sama orang yang aku sayangi, itu orang yang aku percaya. Dan aku jarang banget ngomongin tentang hal seperti ini kayak sama teman gitu kan, tentang bagaimana aku berandai-andai lah gitu kan. Ya waktu itu mungkin ya cewek aku ya cuma ngehargain aku ya mungkin ya gitu kan, tapi ya tetap mustahil kan ya, untuk 1000 aja belum, apalagi 10.000 gitu, nggak mungkin. Tapi aku selalu optimis, selalu yakin dengan kata-kataku, dan aku terus berusaha. Jadi dari kata-kata itu benar-benar memberikan kekuatan, memberikan power, bahwasanya aku pasti bisa gitu kan. Dan aku benar-benar terus berjuang, istilahnya menggunakan segenap kekuatan, segenap jiwaku gitu kan, menumpahkannya semua gitu. Aku pelajari semuanya, dan ternyata bisa gitu kan, sampai di titik dimana aku mendapatkannya. Ternyata aku salah jalan, kesini guys jalannya. Jadi pelajarannya buat teman-teman semua, hati-hati dalam berbicara, jangan pernah mengutuk diri sendiri.
Ya jangan pernah menebak nasib seseorang siapapun, karena kita nggak akan pernah tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Jadi berkatalah yang baik-baik untuk diri kita sendiri. Ketimbang kita bilang, aku tidak bisa, aku tidak akan mampu, aku tidak akan sanggup, mendingan kita bilang, aku pasti bisa, aku pasti sanggup. Cuman segitu doang kok. Kenapa nggak kita tantang? Kita tantang, kita hadapi, kita lewati semuanya dengan senang hati, ya kan? Itu akan lebih memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan memasuki dunia lain, teman-teman, ke sekitaran sini. Ya, itulah sekilas tentang buku yang aku baca. Masih banyak lagi, nanti kita lanjut mungkin. Oh iya, ini ada spot buat mancing nih teman-teman nih di sekitaran sini. Yang nanya spot mancing ada guys. Wih, jalannya kuncul-kunculan. Biasanya tuh orang Jepang suka parkir di sini. Nah, ini tempat buat mancingnya. Tuh. Ya. Cuman airnya lagi keruh, guys. Kotor. Kalau menurut aku ya, seindah-indahnya Jepang itu lebih indah Indonesia. Indonesia tuh alamnya lebih kaya, guys. Di sini mah nggak ada apa buah-buahan yang bisa dipetik gitu ya, atau apakah yang bisa dimakan. Nggak ada sama sekali, cuma rumput-rumput. Tapi di sini ada sepetak lahan milik orang Jepang. Dia kadang suka nanam kol, suka nanam ubi di sini. Nah itu lihat, kreatif, sama seperti di kita juga ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang Jepang itu lebih indah ketimbang Indonesia, itu sebenarnya salah menurut aku. Indonesia itu lebih indah, lebih luas. Hanya Jepang tuh menang di disiplin dan bersih kalau menurut aku. Kalau soal kebersihan, kalau soal ketertiban, Jepang menang gitu. Tapi kalau soal alamnya, aku sih mending Indonesia gitu. Nah ini guys, ini ada jembatan kecil. Ini kita udah di tengah-tengah hutan nih guys, hutan-hutan bambu. Nah ini ada jembatan kecil sini. Wah, kita santai dulu sini ya, panas ojek. Lihat sana, ada pohon yang udah tumbang dijadiin penyangga gitu. Kita sore sambil lihat bango, duduk sini guys, enak banget. Cuman kadang suka ada mobil lewat sini ya, udah mau jembatannya kecil gitu. Jadi kita harus minggir dulu. Wah, tuh guys, di sana kita bisa melihat pemandangan. Kan matahari senja kan di sana tuh kalau sore ya. Wah gitu. Aku sebenarnya sore mau ngambil gitu kan ya, karena sekarang aku futsal sore ini, jadi nggak bakalan sempat kan, nggak bakalan mungkin bisa ngambil. Next lah kita nanti bakal sini lagi sore-sore gitu. Biasanya tuh kalau misalkan lagi surut ya, di sini tuh banyak batu-batuan kayak gitu. Tuh ada batu-batu ya. Jadi kita bisa turun ke bawah ke sini. Cuman karena ini lagi hujan terus kan. Akhir-akhir ini hujan terus. Jadi ya banjir dan airnya keruh gitu akhirnya. Jadi kalau mancing ke sini boleh guys, bebas. Gak ada yang larang. Jadi kalian kan suka banyak apa ya? Suka banyak konsumsi berita-berita lah ya, gitu, konten-konten tentang Jepang gitu. Biasanya kalau di Jepang kan dikit-dikit polisi, nggak gitu juga guys. Enggak. Kayak sekarang aja nih, naik sepeda harus pakai helm. Aku nggak pakai helm sekarang. Ya kalau kita di desa di kampung kayak gini sih, ya nggak ada polisi. Itu nggak ada polisi yang benar-benar berkeliaran gimana, nggak ada. Pasal di kota-kota ya. Bahkan orang-orang yang nggak mempunyai SIM pun masih bisa berkendara mobil di sini.
gitu, banyak, apalagi di desa kayak gini. Nah itu kenapa aku bisa tahu ya, kan dari orang Jepangnya. Rata-rata kakek-kakek di sini gak mempunyai SIM kata mereka gitu. Jadi ya kalau di desa-desa sih nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kita naik mobil kolbak nih ya, di Jepang kan itu kan ditilang, itu kalau di kota, dan cuman kalau ketemu polisi. Kalau di kampung mah kayak di kita ya, kita kan kalau misalkan aku kan di kampung ya dulu ya, jadi ya nggak bakal ditilang ya kan. Sama, jadi orang Jepang juga mereka yang nggak terlalu ketat juga tentang peraturan, maksudnya bukan terlalu ketat ya, nggak semuanya gitu kan, taat banget gitu kan aturan dalam bayangan kita ya, enggak guys gitu. Nih kalian bisa lihat ya, Jepang yang katanya bersih nih ya, orang Jepang juga ada yang kayak dia suka buang sampah sembarangan. Tuh di bawah situ ada plastik ya, isinya ada botol, ada apa yang dibuang di tempat-tempat kayak gini. Sekarang ini kan tempat yang jarang dilalui ya sama siapapun gitu, jarang banget. Tuh sampah botol, tuh ada beling, ini sama aja. Kita udah lumayan jauh teman-teman, kita udah masuk ke dunia yang baru lagi. Kita masuk mau ke perkampungan lagi nih. Kita ke depan sana coba ya, nyari tempat yang agak sejuk buat minum pantai ini. Dari tadi nggak ketemu orang sama sekali ya kan, daerah-daerah sini ya, karena ini hutan gitu, bukan di pedesaan. Dan di pedesaannya juga nggak ada orang guys. Kalau di Jepang benar-benar berbeda jauh banget sama Indonesia yang ramai. Di Indonesia hampir nggak ada tempat yang sepi, jalanan-jalanan kayak gini apalagi kalau sore anak-anak pada nongkrong ya kan, termasuk aku. Wah ini kita turunan agak sedikit suram. It's okay, let's go. Ini ada kolam ikan kecil ya guys ya, kayaknya ada kolam ikan kecil. Ini tahu siapa. Kita bakal masuk ke pelosok-pelosok sini. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat ini sih. Itu bonsainya bagus banget guys. Orang Jepang kalau soal kerapihan, wah dia rapi banget rumahnya guys. Apalagi dalam rumahnya ya, mereka tuh ininya aja, luarnya biasa aja, tapi buset dalamnya tuh bagus banget. Ini kita kemana guys? Kita ke jalanan sempit kayak gini, ke lorong-lorong. Oh, nggak ada jalan ternyata ya. Enak banget guys, adem banget nih. Nggak ada jalan. Wah, tempat buat nongkrong guys. Tuh, ini udah kayak di kampung aku banget beneran. Dulu kalau kita waktu kecil nih, aku nih suka nyari-nyari ikan-ikan kecil gitu kan di selokan-selokan kayak gini. Kalian juga pasti pernah deh ya kan. Tuh jadi Jepang dalam bayangan aku dulu tuh, Jepang tuh wah canggih, gak bakal ada tempat-tempat yang kayak gini menurut aku ya gitu kan. Aku ngelihatnya di bayangan aku dulu, ternyata sama aja kampung juga guys. Di kampungnya mah kita lanjut guys, mungkin kita harus meninggalkan tempat ini karena banyak nyamuk. Oke, mari kita berlanjut. Waduh bro, guys,
dikejar anjing. Wow, goblok. Kaget aku. Astagfirullah. Aku paling takut kalau misalnya anjing. Aduh. Wah, dikejar. Di sini sawahnya masih hijau-hijau gitu, guys. Ada tamannya gitu. Tapi kayaknya ini bukan kebun milik pemerintah. Kebun milik seseorang ya. Nah, biasanya kalau misalkan kebun milik pemerintah tuh ada tempat duduknya, ada taman bermainnya gitu. Sepi banget di sini, nggak lihat satu kepala pun. Waktu menunjukkan pukul 2:30 sekarang. Nah, ini ada jinja, teman-teman, tempat beribadah. Ini orang Jepang. Jadi banyak jinja-jinja kayak gini ya. Kalau jinja itu katanya tuh powernya kecil ya, damage-nya kecil. Tapi kalau jinggu, namanya jinggu, itu dia powernya gede. Gitu guys. Kemana ini kita nih? Aduh, panas guys. Sini dulu kali ya. Kita panas banget. Istirahat dulu guys, kita minum dulu Fanta yang sangat mantap. Kalau sepedahan gini tuh moodnya enakan, jadi nggak tahu badan tuh gerak gitu kan ya, ketimbang kita rebahan di rumah terus. Sebenarnya Indonesia juga bisa dinikmatin seperti ini ya, gitu kan. Cuman karena mungkin waktu di Indonesia mah, kalau di Indonesia kan setiap rumah tuh pasti depan rumah ada banyak orang gitu kan ya. Siap kalau lewat kan harus nyapa ya kan ya, harus ini gitu. Jadi kan mungkin malu ya kalau orangnya seperti aku gitu. Karena aku pemalu orangnya ini teh guys, beneran. Kalau ketemu orang mah aduh gitu. Apalagi yang kenal ya gitu kan. Kalau di Indonesia kan kenal-kenal ya. Bisa menikmati seperti ini, sepedahan gitu, vlog. Nggak tahu nanti pas pulang di Indonesia bisa ngeplong-ngeplong di desa-desa aku nggak ya gitu. Minum dulu, tadakimasu. Akhir-akhir ini karena musim panas ya, di perusahaan juga panas, tuh sering banget nih minum kayak gini, minum Fanta, minum yang bersoda-soda gini karena bener-bener gitu. Buat beli minuman tuh kadang bisa habis 500 yen guys, bisa habis. Satu minumannya tuh ada 120, ada yang 140 yen gitu. Kadang beli sampai 4 kali, kadang 3 kali gitu. Jadi kalau menurut aku sih pengeluaran yang paling gede tuh pas musim panas kayak gini, karena sering banget beli air. Musim panas tuh enaknya yang nggak dingin gitu, enaknya ya santai, karena aku kan terbiasa di Indonesia juga panas. Kesusupan kayak baju 1 hari udah bau ya kan, pakai gitu. Kalau misalkan musim dingin tuh kita pakai 2 hari sekali pun masih oke gitu kan. Maksudnya tuh baju buat malam di rumah doang gitu kan ya, pulang kerja ganti baju ya udah baju itu gitu kan, 2 hari sekali gitu. Kalau musim panas kayak gini, wah, sehari udah bau, udah ini, udah harus ganti. Dan juga kalau musim dingin nih malesnya kita pakai baju harus double karena dingin kan ya, double. Berangkat kerja pakai sarung tangan, dingin, menghadapi dinginnya itu loh. Di rumah juga dingin,
sampai main laptop aja apa kaki harus selimutan, harus masuk selimut semuanya gitu kan ya. Tangan aduh, beli sarung tangan yang buat main laptop, buat main HP, ada sarung tangannya tuh yang ini, yang tipis gitu. Pokoknya ribet banget. Pokoknya di Jepang tuh ada inilah apa namanya, ada fase-fasenya gitu. Fase musim ini gini, fase musim ini. Nanti kalian juga ngalamin kalau misalkan udah di Jepang ya, pasti deh. Beda musim tuh beda cara hidup kan menurut aku. Kalau musim dingin malas banget keluar. Aduh. Udahlah, jangan ngomong wae. Kita lanjut lagi perjalanan. Mungkin videonya agak sedikit lama tapi nggak apa-apa ya, sambil santai aja seperti biasa. Yuk gaskeun guys. Buat teman-teman yang belum makan, makan dulu, jangan lupa ya. Yang belum sholat juga sholat dulu. Jangan tinggalkan kewajiban kalian gitu sambil menonton vlog yang seperti ini. Kemarin juga ada yang bertanya, sebenarnya masih banyak banget teman-teman yang mungkin bertanya gimana sih bang caranya buat pergi ke Jepang gitu kan ya. Banyak banget. Meskipun sudah aku jelaskan berkali-kali gitu kan di video-video sebelumnya, mungkin karena videonya udah tenggelam gitu kan ya, nggak ketemu lagi. Jadi aku mau sedikit jelasin ke teman-teman semua di sini. Maksudnya untuk kita kalau misalkan pengen pergi ke Jepang, jalannya yang paling bisa, maksudnya tuh yang paling mungkin dilalui ada masuk ke LPK. Itu doang. Jadi kalian cari LPK terdekat yang ada di kota kalian. Kalau misalkan kalian pengen tahu LPK itu apa sih? LPK itu kayak lembaga yang menyalurkan kita untuk pergi ke luar negeri, ke Jepang kayak gitu. Kalau Aojak lewat LPK mana? Kalau aku lewat LPK JIAEC. Jadi setiap LPK itu berbeda-beda sistem perekrutannya, sistem pembayarannya beda-beda guys ya. Kalau di JIAEC itu sistemnya seleksi. Jadi diseleksi 700 orang, berapa ratus orang, nanti diambil mana yang ini gitu, yang lolos itu yang diproses. Kalau kita udah masuk ke LPK, kita tinggal lanjutin aja, maksudnya tinggal ngikutin alurnya aja, ikut alurnya, nanti kan dialurin sama LPK. Misalkan Ojak kamu tanggal sekian MCU ya gitu, MCU. Misalkan Ojak kamu masih ada penyakit ini nih gitu kan, jadi kamu belum bisa aku lolosin, aku pending dulu ya, kamu ini dulu apa harus namanya apa guys, cek kesehatan lagi gitu kan, kamu harus perbaiki lagi ke dokter. Misalkan temen aku waktu itu ada gendang telinga lah, tentang telinga dia, jadi dia harus dapat surat keterangan sehat dari dokter THT, spesialis telinga kayak gitu, harus tuh. Nah nanti bisa dikonsultasikan. Di sini banyak banget teman-teman yang belum apa-apa kayak udah nanya, bang kalau aku ada penyakit ini gimana, bang aku ada mah gimana, bisa enggak, bang aku ada ini gitu. Jadi kalau kita belum MCU mah belum pasti penyakit itu ada di diri kalian gitu. Meskipun ada di diri kalian, itu kan apa namanya guys ya, tingkat parah atau enggaknya itu kan harus dicek kan, harus MCU dulu baru tahu gitu. Jadi kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu. Jadi lebih baik kita mencobanya gitu. Kalau misalkan kita mencari jawabannya dari orang lain, dari aku misalkan, Ojak mata minus bisa nggak, Ojak mata ini bisa nggak, ini gini gitu kan. Setiap orang pengalaman beda-beda gitu. Karena mungkin Ojak kan nggak ngalamin ya. Kalau Ojak bisa lulus kayak gini berarti kan Ojak ngalamin gitu. Nggak ada tuh tentang penyakit-penyakit kayak gitu, nggak tahu kan gitu. Mungkin aja ada yang matanya minus bisa pergi ke Jepang, ada yang nggak bisa, ada yang buta warna bisa ke Jepang, ada yang nggak bisa gitu. Tergantung rezekinya nanti gimana kalian gitu. Jadi lebih baik mencoba aja dulu biar nggak penasaran kayak gitu. Lulus alhamdulillah, kalau gagal ya coba lagi.
Kalau misalkan udah nggak bisa nih pergi ke Jepang, ya sudah, terima saja. Mungkin sukses kita bukan di Jepang, tapi di tempat lain. Kayak gitu. Itulah seni menerima kenyataan, menerima takdir. Kayak gitu. Jadi jangan memaksakan kita tuh pengen ke sini, kita harus ke sini. Nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Kita hanya bisa berusaha, ya kan? Kita hanya bisa berusaha. Kalau misalkan apa namanya, hasil yang nggak sesuai, ya mau bagaimana lagi? Yang punya hasil kan Allah, bukan kita, kan? Lah, tuh ladang luas. Coba deh sambil nonton video ini, buat teman-teman yang mungkin masih nonton, buka mata kalian selebar-lebarnya. Dunia ini tuh luas, dunia ini tuh indah banget, teman-teman. Bener-bener. 2 tahun lalu mungkin aku lagi di kamar, gak keluar kamar seharian, setiap hari cuma di dalam kamar aja, meratapi hidup dan berpikir bahwasanya dunia itu sempit. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman juga yang ada di fase-fase yang mungkin lagi sulit, mohon maaf. Tapi aku pengen kalian buka mata kalian selebar-lebarnya. Dunia ini tuh luas, masih banyak peluang dan kesempatan yang bisa kita dapatkan. Masih banyak banget hal yang belum kita coba. Ayo bangkit, ayo coba, ayo keluarkan potensi kamu, kembangkan. Jangan selalu bilang gak bisa, gak mungkin, gak mampu, susah. Siapa bilang hidup ini mudah? Ya kan? Gak ada yang mudah, guys, dalam mencapai apapun. Kalian pikir untuk proses datang ke Jepang itu mudah? Gak sama sekali, guys. Gak, kalau menurut aku. Yang paling menyakitkan yaitu di prosesnya itu. Kita semua terperas. Otak, pikiran, uang, tenaga, waktu, semuanya. Air mata mah udah jangan ditanya. Mungkin air mata nggak menetes, tapi hati terus berdarah-darah, guys. Terus sakit, mengalami penundaan, yang tak kunjung berangkat, gitu. Mikirin uang, biaya buat perginya, buat ininya, sampai minjem ke orang, ya kan? Belum direndahkan sama orang lain, dihinakan gitu. Ya itulah proses yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani di setiap ya jalan hidup kita gitu. Jadi setiap manusia punya kesempatan, punya pilihan. Tinggal kalian mau milih jalur perjuangan, atau emang kalian udah nyaman dengan hidup kalian dan terus tinggal di zona nyaman kalian. Kayak gitu sih. Bang Ojak enak, mungkin Bang Ojak udah ketinggal di sana, bilang kayak gini. Karena aku bilang apa kayak gini, justru karena aku bilang kayak gini tuh aku pernah ngalamin, guys. Aku tahu bagaimana rasanya dulu, seperti apa. Jadi aku juga ngalamin masa-masa itu. Makanya aku bisa mengerti rasanya kalian gimana pengen ke Jepang tuh. Pengen benar-benar hidup di Jepang. Sama seperti aku dulu. Gak beda jauh. Sampai setiap hari dengerin lagu-lagu Jepang, sambil ngopi di belakang rumah, sambil ngehayal. Nanti kalau udah di Jepang pengen kayak gini, ya kan? Aku juga gitu. Nah, kalau kita mau, ya ayo berjuang. Semangat belajar bahasa Jepangnya, jangan menyerah. Jangan gampang putus asa lah jadi orang. Aku benci orang yang putus asa. Aku benci banget orang yang gampang nyerah.
Kenapa? Karena orang yang gampang putus asa, orang yang gampang menyerah itu aku di masa lalu. Jadi aku benci diriku di masa lalu. Aku orang yang gampang mengeluh, sering banget ngeluh, sering banget kayak aku mau orang gak punya, aku mau orang yang ini nggak mungkin, nggak bisa. Ngapain sih Jak gitu kan, ngomongin terus kayak gitu, nggak merubah hidup kamu juga, dan gak akan bikin Allah tuh kasihan sama kamu gitu kan. Dan ini pelajaran penting nih yang wajib kalian dengar, terserah kalian mau dengar atau enggak. Jangan menggantungkan hidup sama siapapun kecuali sama Allah, sama Tuhan kalian, udah itu dulu. Jangan berharap dibantu sama orang, jangan berharap dibantu sama orang tua, jangan mengandalkan siapapun. Ngandelin orang tua kalian, ngandelin teman-teman kalian, ngandelin bantuan dari banyak orang, jangan mengandalkan itu. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita tuh sendiri guys. Kita harus mengandalkan seluruh jiwa raga kita, seluruh kemampuan kita hadapi sendirian. Itu mental yang harus dibangun. Jadi kalau misalkan kita gagal, kalau misalkan hidup kita ini penuh dengan kegagalan, itu kita nggak menyalahkan orang lain. Kita nggak bisa menyalahkan orang, nggak ada yang bantuin aku, keluarga nggak ada yang bantuin aku. Itu bukan tugas mereka, nggak ada kewajiban. Orang yang pertama harus kamu salahin, dan orang yang benar-benar salah dalam kegagalanmu dalam hidup, ya dirimu sendiri. Karena kamu nggak membantu dirimu sendiri untuk sukses, untuk menggapai mimpi-mimpimu. Kamu nggak melawan rasa malas yang ada, yang menempel di dalam tubuhmu, sehingga kamu tidak bergerak maju, sehingga kamu tetap berdiam diri di zona nyamanmu. Itu. Maka dari itulah alasan aku membenci diriku di masa lalu. Seorang pemalas seperti aku, orang yang sering mengeluh tanpa banyak berusaha, terus-terusan menyalahkan takdir. Mimpi pengen sukses, mimpi pengen jadi orang besar, mimpi pengen punya banyak duit, mimpi pengen bahagiain semuanya, bahagian keluarga, bahagian orang tua. Tapi kita nggak mampu. Buat menolong diri kita sendiri pun nggak mampu. Buat melawan rasa takut, buat melawan rasa sakit, buat melawan rasa malas yang ada diri kita aja, kita nggak mampu. Kalau kita nggak mampu membahagiakan diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa mampu membahagiakan orang lain. Itu poin-poin yang aku kumpulkan selama ini guys. Itu poin-poin yang aku simpan, aku rangkum dari semua kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat di beberapa tahun ke belakang. Aku kadang suka membandingkan, oh betapa nikmatnya menjadi orang lain. Orang lain mah enak, hidup kayak gini, tinggal nunggu harta warisan orang tua. Kita itu sebenarnya iri, ya kan? Kita itu semuanya memelihara iri dan dengki di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita terus melihat orang lain, wah dia udah kayak gini, wah dia udah gini, kita terus memelihara rasa iri dan dengki itu, yang pada akhirnya kita melupakan diri kita sendiri, ya kan? Membuang waktu kita untuk memikirkan hal yang gak penting. Kalau aku sekarang, ketimbang aku melihat orang lain, melihat kehidupan orang lain yang penuh dengan berkah, penuh dengan keglamoran, lebih baik aku menjalani hidup aku yang apa adanya ini gitu. Jadi aku nggak melihat siapapun. Setiap orang punya bahagianya masing-masing, ya silakan nikmatin. Aku pun punya bahagiaku gitu.
Jadi aku sudah benar-benar menerima diriku secara apa adanya. Mau orang suka, mau orang seperti apa, yaitu haknya mereka kan, masing-masing. Seperti kalian lah, kalian bisa memandang aku seperti apa, terserah. Mata kalian memandang, hati kalian merasakan Ojak itu seperti apa, dan aku nggak peduli. Kalau kamu nganggap aku buruk pun, aku nggak bakal gimana-gimana, ya kan? Aku mau dijelek-jelekin, mau seperti apa, nggak bakal gimana-gimana. Aku akan tetap hidup di dalam diri. Yang penting berada di titik menerima diri kita sendiri itu, kita perlu merasakan dulu yang namanya penderitaan. Sampai lupa kita udah kemana ini guys. Ngobrol terus ya sama Ojak. Itu vlog-vlognya Ojak mah orangnya puitis, so bijak, so ini gomen. Mohon maaf ya guys ya. Kalau ada hal-hal baik yang bisa diambil, ambil. Kalau nggak ada, ini kita lihat makam yang orang Jepang. Tuh, ini pemakaman orang Jepang ya, sebelahnya juga ada. Gak ada orang sama sekali dari tadi, nggak nemu satu kepala pun yang ngucapin konnichiwa atau apa kek. Wah, ini di sini ada panel-panel surya gitu guys. Di Indonesia pun sekarang udah panel surya ya, keren. Ini tiang-tiang listrik di Jepang juga. Lihat kabel-kabelnya ya. Sama belum pakai apa namanya, yang listrik yang ditanam itu, bukan yang listrik yang ditanam, listrik yang ditanam, kabel tanam. Jepang juga masih kayak di Indonesia kayak gini. Kulit aku gosong ini guys, tapi udah gosong sih, gimana lagi. Penampilan itu tidak penting, yang penting adalah apa yang kamu lakukan. Itu sih buat ini, nyerang orang-orang yang berpikir kayak jelek banget sih gitu kan, kamu jelek, kamu hitam gitu kan. Udah, salangnya pakai itu guys, kata-kata itu. Penampilan itu tidak penting, yang terpenting adalah apa yang kamu lakukan. Iya. Oke guys, kalian tahu, ingat ini jalan apa? Itu tempat yang biasa aku beli kopi. Dan sebentar lagi kita sampai. Nggak kerasa ya, kita ngobrol mungkin setengah jam lebih mungkin. Hari ini pun langsung aku upload insya Allah. Thank you buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan aku sampai sekarang. Arigato. Semoga video ini bermanfaat. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, buang yang buruknya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.